yang kelima itu tipe elektrik. Nah, kenapa ada tipe ini? Karena sifat listrik, magnet, dan elektronik di berbagai planet itu berbeda. Ada yang sifat yang mendapatkan kelistrikan magnetik yaitu besar, ada yang kecil. Jadi bervariasi. Artinya dari sisi evolusi yang sangat kompleks, variasi makhluk yang ada di situ, yang diciptakan oleh si pembawa kehidupan, itu sangat beragam dan sangat kompleks. Ya. Jadi ini mencerminkan apa? Mencerminkan bahwa si pembawa kehidupan itu punya keahlian dalam desain evolusioner yang memungkinkan makhluk-makhluk ini hidup dalam berbagai uh, planet yang punya jenis kelistrikan yang berbeda. Jadi desain dasar dari alien sekarang saya sebut ya, itu juga ditentukan oleh tipe elektriknya. Nah itu ada 10 distribusi elektrik terhadap kehidupan para alien. Kita ini termasuk alien buat mereka. Di berbagai planet itu, yang pertama ya, kalau ada 10 juta planet, maka hanya 1% ada tipe 1% ya, yang makhluknya itu sepenuhnya bergantung sama impuls listrik dan magnetik untuk proses hidupnya. Kalau nggak dia mati. Mereka nggak punya organ seperti pernapasan atau sistem pencernaan yang seperti kita. Ya. Jadi struktur tubuh mereka itu lebih cenderung seperti sensor yang dapat menyerap energi listrik secara langsung, lalu mereka merespons, bereaksi kayak robot. Cuma 1%. Tapi 1% dari 10 juta planet yang berpenghuni itu 100.000. Cukup banyak. Seperti itu. Yang nomor 2, itu hampir sama dengan yang nomor 1. Tapi bedanya, mereka tuh punya kemampuan adaptasi biologis tambahan. Mereka bisa punya organ atau struktur tubuhnya yang khusus untuk menangkap dan mengolah energi dengan lebih efisien. Yang ketiga, itu jumlahnya ada 500.000 planet. Makhluk-makhluk yang diisi dengan makhluk yang punya cara mengatur dan menggunakan energi listrik magnetiknya seperti yang nomor 2, tapi sensor-sensornya lebih canggih. Ya. Atau organ-organnya yang khusus itu lebih canggih untuk mengelola energi listrik. Jadi kalau kita lihat dari sisi evolusi, kelihatannya dia lebih canggih gitu. Yang nomor 4, ada 23% atau 2.300.000 planet. Termasuk manusia di bumi. Nah, kita di bumi termasuk tipe ini. Ya, yang bisa mengatur energi listrik kita sambil mempertahankan fungsi-fungsi biologis dasar kita seperti bernapas, sistem pencernaan. Ya. Jadi tubuh kita ini teradaptasi untuk memproses energi listrik. Tanpa itu kita nggak bisa hidup. Dan kita suka melihat anomali, ada orang-orang di bumi yang seperti tadi yang nomor 3 tadi. Ya, mereka punya sensor yang lebih canggih atau organ khusus untuk menanggapi medan listrik. Ada yang kesetrum nggak apa-apa gitu 10.000 volt. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka berbeda sedikit ya dengan kita. Mereka mungkin tipe 3,5 lah ya. Nah, yang paling banyak di alam semesta itu jumlahnya 27% atau 2.700. Itu yang kelompok nomor 5. Ya. Jadi di alam semesta kita, mayoritas makhluk yang ada di sana, itu dia punya adaptasi yang begitu baik terhadap energi listrik dan magnetik. Jadi struktur tubuh mereka ya, mungkin sama kayak manusia, mungkin bervariasi, tapi mereka tuh punya kemampuan yang sangat efisien untuk mengelola dan
memproses energi ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Tesla, kenapa manusia masih harus makan? Kalau kita bisa mengelola energi yang ada, termasuk sistem kelistrikan, dan kita bisa punya kemampuan yang efisien untuk mengolah dan memproses energi ini, maka kita nggak perlu makan. Nah, saya melihat bahwa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, 27%, itu menunjukkan evolusi, tingkatan evolusi. Nah, jadi kalau tingkat evolusi kita baru nomor 4 dari 10, dari sisi kelistrikan. Tapi sebagian besar makhluk yang di luar itu, sistem kelistrikannya itu evolusinya lebih tinggi, lebih cerdas. Oke, kembali lagi. Kalau yang dari nomor 1, 2, 3 itu dia lebih kayak mesin. Ya, kalau kita udah nggak mesin kan, nomor 5 yang juga sudah makhluk lah manusia yang seperti Superman kali. Nah, tingkatan selanjutnya adalah makhluk itu ada 24%, ya, maju. Dia punya variasi dalam intensitas dan menggunakan energi listriknya. Jadi dia bisa intens banget menggunakan energi listriknya. Kalau dia mau healing orang pakai tenaga listrik, nah dia bisa intens. Nah, mungkin mereka punya organ atau struktur tubuh lain yang dikembangkan untuk mengoptimalkan penggunaan energi uh, listrik mereka dalam berbagai kondisi. Itu di Israel. Ada namanya Extraterrestrial Medical Hospital. Terapis-terapisnya itu bukan manusia dari bumi, tapi termasuk yang kelompok nomor 5 dan nomor 6. Mereka tuh bisa uh, mengoptimalkan energi listrik mereka itu dalam kondisi berbagai lingkungan. Namanya ET Medical Hospital. Orang menyebutnya extraterrestrial, tapi sebenarnya itu alien. Ya. Nah, evolusi selanjutnya, ke nomor 7, itu hanya ada 8%. Dia punya kemampuan yang sangat adaptif untuk menghadapi berbagai situasi di lingkungan mereka, ya, dengan menggunakan energi listrik yang ada dalam yang mereka terima. Struktur tubuh mereka itu sudah ada fitur-fitur seperti sensor atau alat yang mengolah energi listrik dengan efisien. Jadi kayak ada alat dalam tubuhnya itu yang udah otomatis mengajar dengan lebih efisien. Nah, itu ada 700.000 planet ya, yang punya makhluk seperti ini. Lebih tinggi lagi, yang nomor 8 itu hanya 5%. Nah, makhluk di sini dari sisi kelistrikan, dia juga punya adaptasi khusus. Ya. Tapi kemampuannya bedanya dengan nomor 7, mereka lebih spesifik dalam memproses dan menggunakan energi listrik itu dalam berbagai lingkungan. Jadi lebih canggih lagi. Ya. Nomor 9, cuma ada 3%. Nah, kelompok ini, alam semesta kita ini jarang ya, cuma ada 300.000 planet. Mereka itu punya kemampuan sangat khusus terhadap lingkungan energi listrik yang ekstrim. Jadi kalau mereka ditugaskan gitu untuk pergi ke planet yang lingkungan energinya sangat ekstrim, nah mereka tuh, ya, karena mereka punya kemampuan adaptif yang sangat khusus. Jadi mereka kalau mau pergi ke planet yang sangat ekstrim, ya mereka yang bikin. Ya, struktur tubuh mereka udah pasti lebih spesifik untuk bertahan hidup. Ya. Baik di tingkat energi listrik yang sangat tinggi atau sangat rendah. Canggih banget. Nah, kelompok yang paling jarang, yang nomor 10 itu cuma ada 2%. Mereka struktur tubuhnya itu sangat khusus. Ya, didesain oleh pembawa kehidupan untuk mengatasi berbagai tantangan dari lingkungan dengan energi ya, listrik yang super ekstrim. Jadi adaptasi tubuh biologis mereka tuh sudah canggih dalam
memproses energi listrik dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Ketika mereka pergi ke satu planet yang begitu ekstrimnya, tubuh mereka tuh nggak bisa adjust dengan baik. Ya, gitu ya. Jadi ini menunjukkan betapa cerdasnya si pembawa kehidupan ketika mendesain alien-alien dari sisi kemistrian.